Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Imanku bersepakat percaya, Pak. Oh, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Haleluya. Kami mengamenkan janji-Mu di dalam hidup kami, ya Tuhan. Kami memiliki Engkau, Allah yang besar, di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dan kami percaya kami akan terus menikmati janji Allah. Kami akan menikmati kemenangan yang dari Engkau, asalkan iman kami bersepakat dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sungguh kami menikmati setiap pujian yang kami naikkan kepada Engkau, ya Tuhan, lewat lagu yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin rindu dekat dengan Engkau. Kami mau mengalahkan segala keangkuhan kami. Kami mau mengalahkan segala kesombongan kami. Kami mau tertunduk di hadapan Engkau, ya Tuhan. Dan pertengahan ibadah ini Tuhan, kembali kami merendahkan hati kami. Kami siap dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan kepada kami. Sampaikan apa yang Engkau mau, ya Tuhan. Biarlah hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada Engkau. Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami. Berikan kami konsentrasi yang penuh. Berikan kami, ya Tuhan, satu fokus untuk mendengar-dengaran, menghormati firman Tuhan. Maka di tempat ini, ya Tuhan, setiap kami pulang akan menikmati berkat dari Engkau. Kami akan menikmati kemenangan dari Engkau. Karena kami menerima firman Allah dengan sungguh-sungguh. Firman-Mu yang sungguh berkuasa buat kami. Kuasai ruangan ini, kuasai hati kami, kuasai pikiran kami. Dan Roh-Mu ada di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita ada lagi di rumah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita percaya adalah satu anugerah Tuhan. Selalu saya katakan kepada kita semua, bahkan kepada ibadah selalu di setiap hari Selasa di Pelwap, saya selalu katakan bukan karena kepintaran kita, bukan karena kekuatan kita. Kalau Tuhan memimpin langkah kaki kita ada di rumah Tuhan, berarti Tuhan mengasihi kita. Berarti ada satu berkat yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Ada firman Tuhan yang Tuhan ingin berikan kepada kita untuk menjadikan kita kuat, menjadikan kita pemenang, menjadikan kita saksi, dan kita siap diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya percaya setiap kita ingin diberkati Tuhan. Amin. Saya percaya setiap kita, kalaupun Tuhan izinkan ada pergumulan datang buat kita, ada sesuatu perjalanan kita, ada batu kerikil, mungkin begitu masuk tahun 2025, baru tanggal 12, aduh, kok ada lagi masalah saya, kok masih Tuhan izinkan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kalaupun kita masih dalam keadaan yang tidak baik, tetapi yakin lewat lagu yang kita naikkan, aku punya Tuhan yang
besar. Amin. Yakin kita punya Tuhan yang besar. Dia berjanji akan memberikan kemenangan buat kita. Dan harus kita nikmati, harus kita alami. Karena firman Tuhan itu hidup di dalam kita. Firman Tuhan itu menguasai kita. Dan kalau kita mengalaminya, kita menyaksikannya. Dari muka kita akan terlihat wajah-wajah yang penuh dengan kemenangan. Amin. Lihat kiri kanan dulu saudara. Udah lihat belum apakah saudara kita wajah-wajah penuh dengan kemenangan. Atau wajah masih susah padahal udah tahun baru. Bentar lagi tahun baru lagi ya. Bentar lagi tahun baru lagi. Kemarin ngobrol-ngobrol ada ibu-ibu, aduh kita dapat angpau gak ya? Katanya gitu ya. Udah kita mau bikin kue lagi, wah double. Luar biasa jemaat di tempat ini. Baru tahun baru, mau tahun baru lagi. Double porsi. Artinya Tuhan memberkati kita dengan berkatnya yang terus berlimpah. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, ukuran berkat bukan hanya berkat jasmani, amin. Bukan hanya berkat yang mau kita tiap hari kita hitungin. Aduh kalau gak cukup, saya gak mau Tuhan. Bangun tidur, ketika kita bangun, kita bilang terima kasih Tuhan, hidupku sehat, amin. Saya gak perlu antri di rumah sakit sampai sore. Terima kasih Tuhan, pagi ini aku boleh mendengar pujian dari Engkau. Oh terima kasih Tuhan. Dan itu adalah berkat yang kita tidak bisa lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Sadar bahwa hidup kita hanya karena anugerah Allah. Amin. Saudara dikasih Tuhan, Bapak Gembala hari ini tidak bersama dengan kita. Ada tugas organisasi yang harus dia kerjakan ya, di luar dari rencana ya. Baru hari Kamis kalau nggak salah ya Bapak Gembala katakan saya harus mengurus sesuatu sehubungan dengan organisasi tapi tetap ada di Jakarta. Jadi saya diberi tugas sama Bapak Gembala untuk melayani di tempat ini. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang bisa, sama-sama kita belajar ya. Saya percaya firman Tuhan bersama-sama memberi kekuatan buat saya dan buat jemaat. Oh saya selalu doa saya ketika kita semua menerima firman Tuhan, ketika pulang kita mempraktekkan firman Tuhan, lalu ada di ruang-ruang kesaksian kita menyaksikan, atau mungkin di dalam satu pembicaraan, mungkin di jam doa kita katakan, oh benar saya merasakan Tuhan itu baik. Aduh rasanya itu merupakan satu upah yang luar biasa bagi saya, bagi kami hamba-hamba Tuhan. Ketika ibu-ibu menceritakan, oh saya diluputkan dari masalah, saya ingat Tuhan, saya panggil nama Yesus dan dia beri kemenangan. Itu luar biasa, amin. Tetapi kalau dikatakan, aduh kenapa begini ya, kenapa begini? Ayo sama-sama kita kembali lagi kepada firman Tuhan. Mungkin ada sesuatu yang masih Tuhan ingin terus proses di dalam kita. Tetapi siap di dalam prosesnya Allah. Satu kali kesetiaan kita Allah perhitungkan. Amin. Kesetiaan kita Allah lihat. Kerinduan kita melakukan kehendak Allah. Allah berikan kekuatan melalui rohnya di dalam kita. Dia tidak memberikan kita seorang diri. Ketika dia naik ke sorga, aku akan memberikan kepadamu roh penolong, katanya. Ada roh kudus di dalam hidup kita. Oh Allah memberkati kita, Allah membuat kita dari awal penciptaan. Dia sudah memperhitungkannya, mengatur kehidupan kita sedemikian rupa. Dan semuanya baik, amin. Dan semuanya baik. Dan saya rindu firman Tuhan ini, setiap perkataan ini dialami oleh kita semua. Amin. Dialami oleh kita. Setiap kita yang hadir, ada yang di bangku depan, kiri, kanan, sampai belakang. Setiap firman Tuhan, kita mengalami perkataan firman Tuhan, memberikan kita kemenangan, memberikan kita mujizat. Hidup ini ada perlombaan. Hidup ini adalah perlombaan, ingin kita mengatur. Kalau kita melihat kiri, melihat kanan, kita kepengen lihat sesuatu, aduh kenapa saya tidak seperti dia. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, saya mau katakan kepada kita semua hari ini, mari bersama-sama kita berlari, berlomba untuk mencapai garis akhir.
kemenangan di dalam Tuhan. Itulah yang harus kita kejar dan bukan yang lain. Ketika kita mendahulukan Tuhan, yakin Dia akan memberkati kita. Amin. Saudara dikasih Tuhan, tentu saudara ingat bahwa saya selalu mengatakan kepada kita semua bahwa kita ini adalah buatan Allah. Amin. Siapa yang bukan buatan Allah? Siapa yang merasa kita ini bukan buatan Allah? Sampai saat ini saya belum percaya nih, sebenarnya saya buatan Allah atau bukan? Atau apa ya namanya? Inkarnasi kali ya. Inkarnasi atau jelmaan. Kita percaya kita semua adalah buatan Allah. Ketika kita percaya kita adalah buatan Allah, maka Allah mempercayakan kita untuk melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan mau kita hidup di dalam Tuhan. Jadi di luar ini Tuhan dan kita ada di dalam Tuhan. Artinya apa? Tuhan yang berdaulat atas kita. Bukan keinginan kita lagi, tetapi keinginan Tuhan. Makanya Tuhan katakan Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10 mengatakan kita adalah buatan Allah. Dan Tuhan mau kita hidup di dalam Dia. Itu dulu saya rindu kita mengerti bahwa ketika segala sesuatu memaknai hidup ini. Maka judul hari ini menemukan makna hidup. Supaya kita tahu sebenarnya hidup ini untuk apa sih? Kenapa sih setiap orang ingin panjang umur? Makanya kalau ulang tahun lagunya apa? Panjang umurnya, panjang umurnya. Kenapa sih pengen panjang umur? Padahal kita tahu di dalam panjang umur mungkin akan ada penderitaan yang kita alami. Mungkin ada kesulitan yang kita alami. Tapi tetap panjang umurnya, iya gak? Amin. Panjang umur, ya kan? Padahal ketika kita nyanyi panjang umur, besok udah susah kita bilang, aduh kayaknya saya gak mau panjang umur deh. Tapi tahun depan kita nyanyi lagi, ulang tahun, nyanyi lagi, panjang umur, tiup lilinnya. Panjang umur, semua pengen panjang umur. Tapi ketika Tuhan izinkan di dalam umur-umur yang bertambah di dalam hidup kita, apa sih makna yang kita mau dalam hidup ini? Apa sih yang kita ingini? Atau kita bilang, gak tahu, saya gak tahu deh. Pokoknya kalau saya gak senang ya udah saya marah-marah aja. Kalau saya gembira ya saya senyum aja. Saya gak pikirin tuh. Ayo, di dalam kita hidup sebagai anak Tuhan. Kali lagi saya katakan Efesus 2 ayat 10, kita ini adalah buatan Allah. Kita ini adalah buatan Allah. Kita baca dulu kali ya. Kita baca dulu yang keras ya. Efesus 2 ayat 10. Yuk kita baca sama-sama supaya enak. Supaya mantep di hati kita. 2, 3. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan untuk yang Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Coba saudara, jauh sebelumnya Dia sudah mempersiapkan buat kita untuk melakukan perbuatan baik. Betapa hebatnya Allah memikirkan hidup kita. Lalu, pernahkah kita memikirkan ketika kita hidup, apa sih makna hidup kita? Apa sih yang ingin kita lakukan? Apakah kita menghargai hidup kita? Atau setiap hari kita menyesali nasib dengan mengatakan, aduh setiap hari rasanya kok saya kurang beruntung. Atau dalam keadaan ketidakbaik-baikan kita katakan terima kasih Tuhan. Bahkan apa yang aku miliki, aku rasanya kok ingin memberikan kepada Tuhan. Rasanya kok ingin memberikan, tidak hitung-hitungan. Mungkin si A lebih punya, saya gak terlalu, tapi kok saya ingin memberikan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah anugerah Allah yang kita sendiri tidak bisa lakukan. Kenapa saya mau melakukannya? Kenapa orang itu tidak mau melakukannya?
Tapi bersyukurlah kepada kita yang Tuhan gerakan hati kita untuk mau dengan rela hati, bahkan memperhatikan rumah Tuhan, gereja Tuhan. Oh, Dia Allah yang akan memberkati kita. Amin. Sudah dikasih Tuhan, saya ingin kita membaca dari satu ayat. Sebelum baca satu ayat itu, beberapa dalam satu perikop, saya pernah sampaikan kepada kita semua adalah Raja Salomo, seorang raja yang kaya. Dia raja yang kaya di dalam kitab Tawarik, tapi mungkin kita nggak usah baca ya. Ketika waktu itu Tuhan bertanya, apa sih yang ingin aku berikan kepadamu? Lalu Salomo katakan, berikan kepadaku hikmat dan pengertian. Dia meminta hikmat dan pengertian. Itulah makna hidup yang dia ingin lakukan. Dia ingin meminta hikmat dan pengertian. Dia nggak minta yang lain. Dia bukan minta, Tuhan kasih aku kaya, Tuhan kasih aku supaya bangun tidur. Aku udah ada di pulau mana, lagi di negara mana. Atau bangun tidur ketika aku pencet, wow udah ada makanan enak. Oh, dia tidak minta itu. Dia minta hikmat dan kepintaran. Karena dia sadar hanya itu yang dia tidak bisa lakukan. Oleh sebab itu dalam satu tulisannya Raja Salomo menulis di dalam kitab Pengkhotbah. Kita akan belajar itu. Kita akan sama-sama memaknai berita itu di dalam Pengkhotbah 1 ya. Pengkhotbah 1, saya rindu, saya sama-sama kita membaca bahwa kenapa Salomo mengatakan bahwa semua itu adalah kesia-siaan dalam segalanya. Ketika dia ada di dalam level mungkin yang tertinggi sebagai seorang raja, dia memiliki segalanya. Tetapi dia berpikir, dia merenungkan hidup ini sampai dia katakan, oh semua itu sia-sia ternyata. Menarik sekali. Dan kita sama-sama belajar dan kita mau belajar dari seorang Raja Salomo, seorang yang hebat sampai dia berkata, oh semua itu sia-sia. Pengkhotbah 1, saya rindu sama-sama kita baca ayat ini, Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 11. Bapak Ibu Saudara udah dapat semua? Sudah? Ya, yang sudah dapat saya baca ayat ganjil dan Bapak Ibu Saudara baca ayat genap ya. Kalau saudara tidak membawa Alkitab tetapi tulisannya mungkin terlalu kecil, nanti ada multimedia di depan yang akan membantu kita. Judul yang diberikan adalah segala sesuatu sia-sia. Ayat 1, inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang tidak pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun
tidak akan ada kenangan-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Saudara yang dikasih Tuhan, judul perikop ini adalah segala sesuatu sia-sia. Raja Salomo menuliskan kitab ini, dia berkata di ayat 2, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Dia katakan, bahkan kalau kita lihat di dalam ayat 4 sampai 8, dia dapat simpulkan bahwa kebahagiaan tidak dapat ditemukan dalam apa yang kita miliki. Seorang Salomo berkata, oh, tidak ada kebahagiaan yang bisa aku temui. Bahkan kalau kita lihat lagi di ayat 9 sampai 11, saudara dikasih Tuhan, ini sangat menarik. Saudara lihat, ayat 9 sampai 11 ini seolah-olah berulang dan sudah ada. Jadi tidak ada yang baru. Dia katakan di ayat 9 ya, apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita bilang, oh kamu belum pernah lihat sih. Oh jangan jadi satu kebanggaan. Karena semuanya itu berulang. Dan akan ada lagi. Yang dulu ada, sekarang tidak ada. Tetapi nanti akan ada lagi. Itulah yang Salomo renungkan. Sampai dia sampai kepada satu kesimpulan. Bahwa semuanya itu adalah sia-sia. Segalanya sia-sia. Karena semuanya sudah terbentuk. Bahkan kalau jemaat yang dikasih Tuhan, tapi saya tidak akan baca di situ. Di Pengkhotbah 3, segala sesuatu ada waktunya. Kemarin kita sudah baca ya di ibadah pelwab doa ya, hari Sabtu kemarin, tentang segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya menangis, ada waktunya tertawa. Ada waktunya engkau menanam, ada waktunya engkau memanen, menuai. Semua ada waktunya, dan semua waktu itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan itu yang harus kita pahami di dalam hidup kita. Memaknai hidup ini. Ibu saudara, yang ingin saya sampaikan adalah kepada kita. Pertama adalah kita ini buatan Allah. Sadari ya, kita ini buatan Allah. Jadi jangan sembarangan kita ingin menyakiti diri kita. Oh Allah saja begitu menghargai kita. Dari mana kita tahu Allah menghargai kita? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ia mengaruniakan anaknya. Supaya setiap orang yang percaya. Oh ketika kita manusia ada di dunia ini. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus lahir. Dia mengosongkan dirinya. Merendahkan dirinya. Maka tadi lagu katakan apa? Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan. Segala keangkuhanku hilang. Harusnya kita mencontoh ketika kita tahu, ketika Tuhan datang, ketika Dia datang menjadi manusia, Dia mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya. Dan Dia datang untuk menyelamatkan kita. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Jadi ketika kita tahu Allah datang menyelamatkan kita, tetapi kita tidak sadar, malah seenak-enaknya akan hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan sampai kita terperangkap dengan kebodohan kita. Jangan merasa pikiran kita itu menguasai kita dan berusaha kita mengikuti pikiran kita. Kita ya percaya ya, kita ini adalah buatan Allah. Amin. Katakan, kita ini buatan Allah. Lagi, kita ini buatan Allah.
Amin. Kita ini buatan Allah. Jadi jangan ada yang mengeluh dengan hidup ini. Oh, kita sadar kita ini buatan Allah. Kalau hari ini, kalau ketika engkau mengerjakan sesuatu tetapi belum baik-baik saja, segala sesuatu memang sia-sia. Tetapi ketika kita sadar kita adalah buatan Allah, kita melakukan perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Allah mau kita tinggal di dalamnya. Oh saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara merenungkan ayat ini, saya pun merenungkannya. Saya bilang, oh terima kasih Tuhan. Betapa engkau begitu baik. Engkau begitu baik buat saya. Bagaimana engkau menghargai hidup saya. Bagaimana engkau merancang hidupku. Siapa kita di hadapan Dia? Siapa kita? Tidak ada daya kita di hadapan Dia. Jadi kalau kita masih mau memperhitungkan diri kita, aduh saya ke gereja atau enggak ya, saya mau doa atau enggak ya, saudara bisa tahu jawabannya sendiri. Kasihnya tidak ada batasnya. Terlalu besar kasihnya. Dengan kelemahan kita yang sedikit, dengan sakit kita yang kecil, ya mungkin sakit yang ada di pikiran kita. Dan kita langsung, hari ini saya mau di rumah aja. Saudara punya jawabannya sendiri. Apakah kita sudah benar melakukan itu? Atau mungkin untuk kesenangan kita sesaat, kita tinggalkan jam-jam ibadah. Kita punya jawabannya sendiri. Apakah itu yang menjadi prioritas kita? Atau prioritas kita adalah ketika kita sadar kita adalah buatan Allah. Ketika kita sadar kita adalah buatan Allah. Dan saya percaya berkat yang Tuhan berikan kepada kita tidak main-main. Allah siap memberkati kita. Tapi pertanyaannya, sudah siapkah kita menerima berkat dari Allah? Allah tahu apakah kita siap atau belum. Jadi kalau sampai saat ini masih banyak pergumulan, mungkin Tuhan ingin terus memproses hidup kita. Supaya apa? Supaya kita dekat dengan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Sudah dikasih Tuhan, saya ingin kita membaca di dalam satu perenungan Salomo, ada di dalam Pengkhotbah 2 ayat 24 sampai 26. Baca untuk kita semua. Ketika di dalam Pengkhotbah 1 Raja Salomo berpikir lalu dia menyatakan bahwa hidup ini adalah segalanya, bukan hidup ini, maksudnya segalanya adalah sia-sia. Lalu kembali lagi dalam perenungannya di dalam Pengkhotbah 2 ayat 24 dia berkata, tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Ini dari tangan Allah. Jadi bukan dari tangan kita. Jangan kita memegahkan diri kita. Ketika kita mampu melakukan sesuatu, lalu kita merasa kuat. Karena seorang Salomo pun berkata, oh semua yang saya nikmati itu adalah berkat dari Allah. Amin. Kita sepakat itu berkat dari Allah. Amin. Sehingga kita tahu, oh terima kasih Tuhan. Mungkin sementara kita mendengar firman Tuhan ini, kita katakan terima kasih Tuhan. Kalau hari ini aku boleh menikmati makanan yang aku makan. Dan itu berkat dari Allah. Oh terima kasih Tuhan, ketika aku menikmati makanan itu adalah jerih lelahku. Bukan aku mengambil dari hak orang lain dan aku bisa menikmatinya. Terima kasih Tuhan, kau bisa mengatakannya kepada Tuhan karena dia baik buat kita. Lalu ayat 25 dikatakan, karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia. Oh Salomo berpikir, siapa yang dapat makan dan menikmati di luar dia?
Hanya di dalam Dia kita akan menikmati kenikmatan yang dari Tuhan. Lalu kita berkata, rasanya sama aja tuh, makan dengan berdoa nggak berdoa. Saudara yang dikasih Tuhan, mari ketika kita setiap waktu terhubung dengan Tuhan, kita akan merasakan betapa indahnya menikmati dengan ucapan syukur sebesar apapun berkat yang kita terima dari Tuhan. Amin. Lalu ayat 26 dikatakan, karena kepada orang yang dikenannya Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugasnya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikan kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara dikasih Tuhan, kalau saudara lihat lagi ayat 26 ini luar biasa. Dia katakan apa? Salomo menulis, karena kepada orang yang dikenannya, yang mendapat perkenanan Allah. Lalu dikatakan, Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Hanya kepada orang yang dikenannya. Tetapi kepada orang berdosa, ironisnya saudara lihat, kepada orang berdosa dikatakan, tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada siapa? Kepada orang yang dikenan Allah. Kepada orang yang dikenan Allah. Jadi saudara bisa dimengerti, kepada orang berdosa mencari, orang yang bukan perkenanan Allah mengumpulkan, tetapi dia tidak bisa menikmatinya. Yang menikmati justru orang yang dikenan Allah. Oh, bolong terus, padahal aku udah kerja capek. Tetapi kepada orang yang dikenan Allah, Allah akan mengaruniakan kepada kita ada hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ketika Salomo menyadari semuanya adalah sia-sia, semua yang dilakukan itu menjaring angin, dan dia sadar ketika menikmati semuanya itu adalah hanya karunia Allah, hanya karena berkat Allah. Dan saya rasa hal yang sama pun menjadi kesepakatan kita, bahwa apa yang kita bisa nikmati itu semua hanya datang dari Allah. Amin. Hanya datang dari Allah. Sudah dikasih Tuhan, lalu Salomo ambil dari semuanya bahwa takut akan Tuhan, itulah yang terpenting. Takut akan Tuhan. Kita buka di dalam Pengkhotbah 12 ayat 3. Pengkhotbah 12 ayat 13. Baca sama-sama ya. Saya ingin kita baca sama-sama ayat ini. Sudah dapat? Pengkhotbah 12 ayat 13, sama-sama 2, 3. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah kepada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Akhir kesimpulan dari pemaknaan hidup, Salomo berkata, takutlah akan Allah. Karena segala sesuatu adalah sia-sia. Segala sesuatu itu sudah ada, sudah terbentuk sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan Salomo menyadari ketika kita bisa menikmati makanan, menikmatinya, itu adalah pemberian Allah. Bahkan di ayat berikutnya, di ayat 26 tadi, Pengkhotbah 2 dikatakan, orang yang tidak dikenannya berusaha mengumpulkan begitu banyak rezeki.
Tapi ironisnya yang menikmati adalah orang yang dikenannya. Siapa orang yang dikenannya? Diperkuat lagi di Pengkhotbah 12 ayat 13. Takutlah akan Allah. Orang yang dikenan Tuhan adalah orang yang takut akan Allah. Dan dikatakan terakhir, itu adalah kewajiban siapa? Setiap orang. Kewajiban kita, kewajiban kami pun hamba-hamba Tuhan, kewajiban saudara semua, takut akan Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kita mengerti akan makna hidup ini. Takut akan Tuhan. Jangan lagi kita bermegah. Yang pertama kita ingat lagi bahwa kita ini adalah buatan Allah. Amin. Dan kita mau, Tuhan mau kita melakukan perbuatan baik. Amin. Dan tentunya dari kita pengen perjalanan hidup kita berhasil dan beruntung. Amin. Pengen semuanya berhasil. Amin. Apa pengen? Enggak deh Tuhan, hari ini gak usah berhasil, dikit-dikit aja. Atau pengen langsung berhasil. Oh, ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Harga yang harus dibayar adalah ketaatan kita di dalam Tuhan. Tetapi harga yang dibayar itu tidak akan sia-sia. Itu akan kembali memberkati kita dengan berkatnya yang luar biasa. Karena kita ini adalah buatan Allah. Sekali lagi, saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita semua menyadari, bersama-sama kita menyadari, dan selalu tidak pernah lupa, saya katakan, ketika kita ada di rumah Tuhan, mari dengan penuh kemegahan kita datang memuji Dia. Dengan penuh kemegahan kita sungguh-sungguh, bukan lihat kiri kanan depan belakang. Oh, saya mau fokuskan hatiku untuk Engkau. Berkat yang Tuhan sudah sediakan, aku mau ambil untukku, dan aku ingin menikmatinya. Dan aku ingin melakukan firman Allah. Sebagai ayat terakhir, saya terberkati sekali ya dengan satu ayat yang saya baca dari kemarin di dalam kitab Yosua, ya, sebagai penjelasan saya untuk di bagian terakhir. Saya sangat terberkati dengan ayat ini. Saya baca berulang-ulang. Ayat ini luar biasa. Yosua ya. Sudah dapat semua. Saya akan bacakan secara singkat ya ayat ini, Yosua 1. Lalu ketika di ayat 1 dikatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini. Jadi ketika Musa mati, lalu Allah memerintahkan Yosua sebagai penggantinya. Ya, saudara dikasihi Tuhan, Yosua tanpa persungutan dia melakukan semuanya apa yang Tuhan perintahkan. Dan sebagai ayat terakhir, saya ingin kita membacanya di dalam Yosua 1 ayat 8. Ya, 2, 3. Janganlah engkau lupa kitab Taurat ini, tetapi supaya engkau amin. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Amin. Tadi kalau kita baca di pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Kenapa? Karena yang dulu kita usahakan, yang kita usahakan memang sudah ada, memang sudah seperti itu, sudah Tuhan ciptakan seperti itu. Tetapi yang Tuhan mau, ketika kita menikmatinya, kita sadar itu datangnya dari Tuhan. Dan kesimpulan di dalam ayat terakhir di dalam pengkhotbah, takutlah akan Allah.
Maka di dalam kitab Yosua kembali lagi dipertegas. Kalau perjalanan kita ingin berhasil, kalau perjalananmu ingin beruntung, engkau merenungkan Taurat itu. Engkau merenungkan firman ini kapan? Siang dan malam. Bertindaklah hati-hati. Kita bertindak hati-hati. Renungkan firman ini siang dan malam. Dan perjalananmu akan berhasil. Perjalananmu akan beruntung. Dan kita juga berdoa, biarlah perjalanan berhasil dan beruntung bukan hanya kepada kita, tetapi juga kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, renungkan firman ini siang dan malam. Setiap hari, setiap waktu dalam hidup ini. Ketika kita merasakan keadaan, lagi sekali saya katakan keadaan, oh begitu sulitnya. Setiap hari saya berjuang, setiap hari saya harus melakukan sesuatu dengan keras mungkin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas Salomo katakan segalanya itu sia-sia. Tidak ada yang sia-sia ketika kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan berkat-Nya kepada kita, orang-orang yang diperkenannya. Sekali lagi, dan jangan ada yang terlewat. Semua kita di tempat ini adalah bagian dari orang-orang yang diperkenannya. Amin. Kiranya firman Tuhan memberikan kita bisa meresponi firman itu. Ada di dalam hati kita. Dan kita mau katakan, Tuhan, biarlah aku menjadi bagian orang yang diperkenankan Tuhan. Amin. Dan biarlah aku mau merenungkan firman itu siang dan malam. Dan aku mau bertindak hati-hati supaya perjalananku berhasil. Perjalananku beruntung. Bertindak hati-hati, jaga pembicaraan kita, jaga mulut kita, jaga segala sesuatu. Dan biarlah kita menjadi berkat buat sekeliling kita. Amin. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Kiranya firman Tuhan memberikan kita satu semangat untuk kita semakin setia melakukan kehendak Tuhan. Roh Kudus ada di tempat ini. Sekian waktu yang ada. Saudara dikasih Tuhan, mari letakkan Alkitab kita. Letakkan apa yang menjadi engkau genggam saat ini. Berikan kebebasan. Kita ingin menyembah Dia, bebaskan diri kita, bebaskan hati kita. Kita mau menyembah Dia. Aku punya Tuhan yang besar. Biar musik saja mengalunkan lagu ini dengan lembut. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya ajak kita menyembah Dia. Ketika kita tahu bagaimana makna hidup ini, bagaimana seorang Salomo yang memiliki segalanya, dia mencoba memaknai hidup ini dan mengatakan ternyata segalanya sia-sia. Hanya hidup di dalam takut akan Allah. Dan ketika bisa menikmati semua, itu adalah pemberian Allah. Biarlah firman Tuhan kita bisa responi di dalam hati kita. Masing-masing kita terhubung dengan Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, ini aku di hadapan Engkau. Tidak ada yang aku punya. Tidak ada yang pantas aku banggakan. Tetapi apa yang ada padaku, aku ingin berikan untuk Engkau. Haleluya. Dia mencari orang-orang yang dikenannya. Kita tidak bisa menilai dan memikirkan secara manusia. Allah punya kriterianya sendiri. Dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang memiliki penilaiannya sendiri. Tetapi tugas kita adalah kita melakukan firman-Nya, merenungkan
itu siang dan malam. Dan perjalananmu akan beruntung. Perjalananmu akan berhasil. Mari saudara, masing-masing kita berdoa kepada Tuhan. Yohanes 14 ayat 1 dikatakan, jangan gelisah hatimu, percaya kepadaku, katanya, percaya kepada Allah. Karena kegelisahan itu seringkali menghantui kita, sehingga kita tidak percaya kepada Allah, sehingga kita sulit untuk takut kepada Allah, sehingga kita sulit untuk merenungkan Taurat itu siang dan malam. Oleh sebab itu dengan tegas Allah mengatakan, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah. Lalu di kalimat berikutnya, di ayat berikutnya, Tuhan berkata, aku akan datang kembali kepada orang-orang yang percaya, kepada orang-orang yang dikenannya. Aku akan datang kembali dan membawa kamu, supaya di mana aku berada, di situ engkau berada. Oh, Allah merancang kita dengan luar biasa, dengan perbuatannya yang ajaib di dalam kita. Dia mau kita hidup di dalamnya. Dan pada akhirnya Dia mau supaya di mana Allah berada, di situ kita berada. Bukankah itu menjadi kerinduan kita? Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Percaya, oh Kau yang berjanji setia, janji setia. Pengharapanku, oh selalu ada di dalam-Mu, di dalam. Amin. Ku tidak akan meski dalam kesesakan, seluruh hidup dalam genggaman-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Mari jemaat Tuhan saja nyanyikan, aku punya Tuhan yang besar. Engkau lihat pengakuan kami Tuhan. Engkau lihat pengakuan jemaat-Mu. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang. Biarlah ini benar-benar datang dari hati kita. Ketika kita tahu kita memiliki Allah yang besar, kita mau sungguh-sungguh mengikuti Dia. Terima sekarang kemenangan-Nya. Oh, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar.
Haleluya, mari kita sembah Dia. Angkat penyembahan kita. Haleluya. Jangan sia-siakan saudara. Di tempat ini kita sembah Dia. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku ingin hidup takut akan Engkau. Aku ingin merenungkan Taurat-Mu siang dan malam. Aku ingin melakukan firman-Mu dengan hati-hati. Maka perjalananku akan beruntung. Maka perjalananku akan berhasil. Aku ingin hidup takut akan Engkau. Aku tidak mau gelisah. Aku mau sungguh-sungguh percaya, supaya ketika nanti Engkau datang, Engkau akan membawa kami ke tempat di mana Engkau ada. Di situ aku ada. Haleluya. Roh Kudus jamah jemaat-Mu. Roh Kudus jamah kami semua ya Bapa. Roh-Mu bekerja menjamah kami. Berikan kami pengertian akan firman-Mu Tuhan. Urapi jemaat-Mu, berkati Tuhan. Hamba-Mu berdoa, berkati jemaat-Mu. Berikan mereka kesungguhan mencari Engkau. Haleluya. Haleluya. Memulai tahun ini bersama dengan Engkau ya Bapa. Glory, glory. Engkau lihat hati kami ya Tuhan. Engkau lihat kami Bapa. Engkau lihat kami Tuhan, hati yang hancur Tuhan. Glory. Yesus kekuatan kami. Haleluya. Kami yang masih terus terhubung dengan Engkau ya Bapa. Jamah kami berkati jemaat-Mu, berkati mereka Tuhan, berkati. Berkat-Mu tercurah buat mereka ya Bapa. Engkau mengasihi mereka ya Bapa. Menjadikan kami orang yang takut akan Engkau, berani memberikan semua untuk Engkau. Berkati jemaat
berdoa, Allah berkati. Mereka yang sungguh-sungguh mendengar firman-Mu, Allah berkati. Mereka yang setia melakukan kehendak-Mu, Allah berkati. Haleluya. Mereka yang membawa diri mereka dengan kerendahan hati untuk Engkau, Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dia jamah segenap hidup dan beri damai. Dan beri damai di hatiku. Oh, semua berubah. Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baik. Dia jamah. Taruh tanganmu di dada, katakan dia jamah. Rasakan jamah Tuhan. Rasakan jamahan Tuhan di dalam segenap hidup kita. Dia memberi damai. Damai di hati. Oh, semua berubah. Semua berubah. Dan aku tahu Yesus aku jadi baru. Lagi sekali katakan dia jamah. Dia jauh segenap hidupku. Segenap hidupku. Dan beri damai di hatiku. Oh, semua berubah. Semua berubah. Yesus jamah ku jadi baru. Kami ingin menikmati zaman-Mu Bapa. Urapi kami Tuhan. Urapi jemaat-Mu Tuhan. Hati yang keras Tuhan lembutkan. Mereka yang belum mengerti Tuhan beri pengertian ya Bapa. Pakai mereka Tuhan, pakai. Berkati mereka ya Bapa. Belas kasihan Allah ada buat kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kalau kami ada di rumah-Mu, kalau kami boleh menikmati semua yang baik, itu karena Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu setiap waktu dalam hidup kami,
bahwa kami merenungkan firman-Mu siang dan malam, bahwa kami untuk bertindak hati-hati ya Tuhan. Biarlah hidup kami takut akan Engkau, menyadari bahwa semua yang ada pada kami adalah datangnya dari Engkau. Tidak ada dosa kami, karena itu semua sudah ada. Iya Bapa, Engkau merancang semua sesuai dengan waktu-Mu. Haleluya. Hamba-Mu berdoa secara khusus buat jemaat-Mu, mereka yang setia di dalam jam-jam ibadat. Tuhan berkati mereka yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Allah berkati pergumulan mereka, beri kemenangan. Sakit mereka beri kesembuhan. Susah mereka beri penghiburan. Hati yang keras Tuhan lembutkan. Hati yang sulit mengampuni Tuhan tegur. Haleluya. Kami mungkin sederhana ya Tuhan. Keadaan kami mungkin sederhana. Tetapi kami punya Allah yang besar di dalam kami. Engkau Allah yang akan terus mengangkat kami, asalkan kami mencari Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, kami percaya perlindungan Allah menguasai kami. Karena kami hidup di dalam Engkau ya Bapa. Kemanapun kami melangkah, ada pertolongan Allah di dalam kami. Dan hati kami tidak akan gelisah. Kami tidak akan mengizinkan ada hal lain menguasai kami selain Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih buat ibadah hari ini. Firman-Mu tertanam di hati kami. Firman-Mu membawa kami pengertian. Semakin hari mengasihi Engkau. Pakai kami, pakai setiap kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Hamba-Mu berdoa buat setiap pelayan Tuhan yang ambil bagian hari ini. Tuhan berkati mereka. Pembawa pujian musik multimedia Tuhan berkati. Hamba-Mu berdoa setiap jemaat Tuhan, kolektan Tuhan berkati. Jemaat-Mu yang memberikan persembahan, karena mereka memberikan karena mencintai Engkau, Tuhan berkati. Mereka yang berani memberikan persepuluhan, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Itu adalah janji firman-Mu. Mereka yang menghitung dengan teliti, dengan tidak menguranginya apa yang Tuhan beri dan berani mengembalikan untuk Engkau. Allah berkati dengan berlipat kali ganda ya Tuhan. Dan itu janji firman-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya setiap kami hari ini sudah menikmati berkat dari Engkau. Kami percaya setiap kami Engkau sudah memberikan kemenangan buat kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita pulang, mari kita mengangkat tangan kita. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus akan memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Segala kemuliaan hanya bagiku. Amin. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi
Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin.